saya Diva Najah Zevanya Purwanto dengan NIM 51300-25110. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biomolekuler dengan materi karbohidrat dan juga lipid. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu karbohidrat. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karbohidrat, struktur, jenis, dan juga fungsinya bagi makhluk hidup. Nah, karbohidrat itu apa? Karbohidrat adalah senyawa biomolekul yang tersusun atas unsur karbon C, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, umumnya memiliki perbandingan atom H dan O seperti pada air, yaitu 2:1. Nah, contohnya seperti nasi, gula, kentang, dan jagung adalah contoh makanan yang kaya akan karbohidrat. Setelah itu, unit terkecil penyusun karbohidrat itu disebut monosakarida, seperti glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Nah, untuk monosakarida itu disusun menjadi disakarida dan polisakarida. Nah, ikatan antar monosakarida itu disebut ikatan glikosidik. Nah, bayangkan monosakarida itu seperti batu bata. Jika disusun akan membentuk bangunan besar berupa polisakarida. Nah, monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi. Contoh dan fungsinya seperti glukosa. Glukosa fungsinya itu sumber energi utama kita. Lalu untuk fruktosa itu sebagai biasanya di buah. Lalu untuk galaktosa itu penyusun laktosa. Lalu disakarida itu terbentuk dari dua monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Nah, contohnya sukrosa itu glukosa dan fruktosa. Kalau laktosa itu glukosa dan juga galaktosa. Nah, untuk maltosa itu adalah glukosa dan juga glukosa. Nah, selanjutnya yaitu polisakarida. Nah, polisakarida ini itu tersusun atas banyaknya monosakarida dan berfungsi sebagai cadangan energi atau penyusun struktur. Nah, contoh dan fungsinya, yang pertama contohnya itu kafein. Fungsinya itu untuk cadangan makanan tumbuhan. Lalu ada glikogen, cadangan energi hewan, dan yang terakhir yaitu selulosa, yaitu penyusun dinding sel tumbuhan. Nah, karbohidrat ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi aja, tapi sebagai sumber energi utama tubuh, cadangan energi, penyusun struktur sel, dan juga pengatur metabolisme. Tanpa karbohidrat, tubuh itu akan kesulitan memenuhi kebutuhan energinya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, karbohidrat ini juga berperan sangat penting dalam menjaga stamina dan aktivitas kita. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu lipid. Lipid atau yang lebih dikenal sebagai lemak adalah molekul organik yang memiliki sifat hidrofobik atau nonpolar, yang berarti mereka tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar, seperti ether dan kloroform. Walaupun seringkali dianggap sebagai musuh kesehatan, namun tahukah kamu bahwa lipid itu sebenarnya sangat penting bagi tubuh kita? Mari kita kenali 3 jenis lipid utama dan peran pentingnya. Yang pertama, yaitu ada trigliserida. Nah, trigliserida ini adalah bentuk lemak yang paling umum kita temui. Trigliserida ini berfungsi sebagai sumber energi utama yang disimpan di dalam tubuh. Saat kita butuh energi, trigliserida ini dipecah menggerakkan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, fosfolipid. Fosfolipid membentuk struktur utama membran sel kita. Mereka berfungsi untuk menjaga sel tetap utuh, melindungi isinya, dan mengatur apa yang boleh masuk atau keluar dari sel tersebut. Bayangkan fosfolipid ini sebagai lapisan pelindung yang menjaga tubuh kita tetap berfungsi dengan baik. Terakhir ada steroid. Steroid ini termasuk kolesterol. Meskipun sering diberi stigma negatif, kolesterol adalah bahan baku penting untuk membentuk hormon vital seperti estrogen, testosteron, dan juga kortisol. Kolesterol juga berfungsi untuk membantu menjaga fleksibilitas membran sel. Jadi, meskipun lipid seringkali dianggap buruk, sebenarnya mereka memainkan peran krusial dalam menjaga tubuh kita tetap sehat dan berfungsi optimal.